Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membaca Al-Quran. Materinya itu surah Al-Kafirun dan surah Al-Maidah. Mengaji surah Al-Kafirun. Nah, di surah Al-Kafirun itu menceritakan Allah menciptakan manusia dengan keberagaman, ragam warna kulit, suku bangsa, agama-agama, semuanya berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, semua manusia itu harus saling menghormati, tidak boleh saling menghina, mencela, dan bermusuhan. Oke? Perbedaan di antar manusia harus menjadi semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Nah, demikian pesan dari surah Al-Kafirun. Dalam surah Al-Kafirun ini juga diatur cara-cara bertoleransi. Kaum muslimin tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Oke. Sebelum kita membaca surah Al-Kafirun, kita harus mengenal dulu surah Al-Kafirun itu. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 6 ayat dan turun di kota Mekah. Nama surah ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Oke, kita mulai baca, tahu kalian mengikuti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Mengartikan Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Mekah. Ketika itu orang-orang kafir menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Nah, Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan diri mereka. Akan tetapi ajakan Nabi ditolak. Bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala. Lalu dengan tegas Nabi Muhammad menolak ajakan mereka. Menyembah berhala adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar. Orang yang syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, dari surah Al-Kafirun kita mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat. Allah mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama lain. Yang pertama, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Lalu yang kedua, setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam. Contohnya kayak di Indonesia kita ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, itu kita tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencela. Oke.
Semua pemeluk agama harus bekerja sama menciptakan kedamaian di dalam negara atau masyarakat. Lalu yang kedua, surah Al-Maidah. Baca surah Al-Maidah ayat 2. Surah Al-Maidah adalah salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Surah ini termasuk dalam kelompok surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ciri surah Madaniyah adalah ayat dan surahnya panjang, tidak seperti surah Makkiyah yang ayat-ayatnya pendek. Surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat dan merupakan surah yang ke-5 di dalam Al-Quran. Nah, nama surah Al-Maidah diambil dari ayat ke-112 yang berarti hidangan atau makanan. Surah ini disebut juga dengan Al-Uqud yang berarti perjanjian. Nah, jadi Al-Maidah itu artinya hidangan atau makanan. Bisa juga disebut Al-Uqud atau perjanjian. Nah, kata Al-Uqud terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya perjanjian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menepati janjinya kepada Allah dan kepada sesamanya. Oke, mari kita membaca surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wa la syahral harama wa lal hadiya wa lal qala'ida wa la aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan wa idza halaltum fasṭadu wa la yajrimanakum syana'an qawmi an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Kandungan surah Al-Maidah ayat kedua. Nah, ada beberapa kandungan dalam surah Al-Maidah yang perlu kalian pahami. Yang pertama, perintah untuk taat dan patuh terhadap ajaran Allah. Jika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus melaksanakannya. Contohnya seperti ibadah, beramal soleh, berakhlak mulia, dan sebagainya. Nah, kita harus melakukannya dengan niat karena Allah. Sebaliknya, jika Allah melarang, berarti kita tidak boleh melakukannya. Contohnya apa aja? Mencuri, bermusuhan, berbohong, durhaka kepada orang. Nah, itu isi kandungan dari ayat yang kedua. Lalu yang kedua, Allah melarang mengganggu orang yang sedang beribadah. Kita wajib menghormati orang lain yang sedang beribadah, tidak boleh mengganggu, menghalangi atau membuat kegaduhan. Kayak misalkan teman kalian sedang beribadah atau lagi sholat, nah kalian ganggu, nah itu tidak boleh. Apalagi yang tadi di dalam surah Al-Kafirun dijelaskan, contohnya kalau misalkan kalian mengganggu orang Kristen lagi beribadah, misalkan dia lagi ada acara mingguan beribadah, nah kalian ganggu atau kalian halang-halangi atau kalian pergat di jalan, tidak boleh itu dilarang. Oke, yang ketiga, larangan menganiaya orang-orang yang berbuat zalim. Nah, orang-orang yang membenci kita
tidak boleh dibalas dengan kebencian terhadapnya. Contohnya, misalkan ada teman kalian membenci kalian, nah itu kalian tidak boleh membalasnya. Orang yang berbuat jahat kepada kita tidak boleh dibalas dengan kejahatan pula. Tuh, jika kita melakukannya, berarti kita sama jeleknya dengan mereka. Tuh. Nah, bagaimana cara membalasnya? Nah, membalasnya itu dengan sikap baik, dengan cara menasehatinya, menyadarkan mereka agar membuat kebaikan. Oke, lanjut ke 4. Perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tuh. Di surah Al-Maidah ayat kedua, kita dianjurkan untuk tolong menolong. Tuh. Tolong menolong merupakan kewajiban setiap orang kepada sesama. Selama untuk tujuan kebaikan dan takwa, kita harus saling menolong meskipun dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Tidak boleh tolong menolong dalam kejahatan. Contohnya apa? Tolong menolong dalam mencuri, nggak boleh itu. Yang boleh tolong menolong dalam kebaikan. Lanjut yang kelima, larangan untuk tolong menolong dalam kejahatan. Tuh, yang tadi Mister sebutkan. Oke, kejahatan dalam bentuk apapun adalah perbuatan dosa dan harus dijauhi. Meskipun yang mengajak adalah teman dekat kita, kita harus menolaknya. Karena itu dilarang di dalam kandungan ayat Al-Maidah ayat 2. Allah akan memberi siksaan kepada pelaku kejahatan dan orang yang membantunya. Dan ini isi kandungan surah Al-Maidah ayat kedua. Yang pertama, perintah untuk taat dan patuh terhadap ajaran Allah. Yang kedua, Allah melarang mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang ketiga, larangan menganiaya orang-orang yang berbuat zalim. Yang keempat, perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Yang kelima, larangan untuk tolong menolong dalam kejahatan. Oke, sampai sini saja pembahasan tentang membaca Al-Quran dari surah Al-Kafirun dan surah Al-Maidah ayat 2. Oke, Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.